Ada orang Kristen tanya kalau ada yang mengerti kitabnya. Nggak ada yang mengerti, karena makna yang tertuang dalam kitab Bible Kristen. Semua orang juga tahu bahwa Yahya Waloni itu bicaranya seperti orang kesurupan. Dari kata-katanya kita bisa nilai, kita bisa tahu bahwa dia itu sedang dikuasai oleh kebencian, dendam, amarah, kepahitan. Jadi tidak perlulah kita buang-buang waktu untuk menanggapi perkataan-perkataan atau ocehan-ocehan orang yang nggak benar. Nggak benar. Salam saudaraku yang diberkati oleh Tuhan dimanapun berada. Ini kita sedang berhenti sejenak untuk menghilangkan rasa lelah. Dan dalam kesempatan ini saya ingin berbagi pesan kepada kita. Ini khusus ya buat saudara seimanku. Tidak sedikit pun bertujuan untuk menanggapi ocehan-ocehan Yahya Waloni. Yang walaupun pesan saya ini oleh karena ceramah-ceramahnya Yahya Waloni yang terus menyinggung umat Kristen. Ya, jadi bukan berarti saya mau menanggapi itu, tidak. Saya hanya ingin berpesan kepada saudara seiman saya. Jadi saudaraku dimanapun berada, kita sudah tahu Yahya Waloni itu bagaimana. Ya, kalau dia ceramah, dia bukannya fokus untuk memberikan ceramah-ceramah yang baik, yang memberkati, yang membangun iman pendengarnya, tidak. Tapi terus diisi bahkan hampir penuh. Ya, dan setiap dia ceramah pasti dipenuhi dengan kata-kata kebencian. Ya. Ucaran-ucaran kebencian, dendam, amarah. Ya, dia sepertinya sedang hidup di dalam kepahitan, ya, sakit hati. Jadi kita bisa melihat bahwa Yahya Waloni itu setiap ceramah itu dia tidak bisa membendung amarahnya. Selalu saja kebencian itu muncul, terlihat di muka umum, ya, bisa dilihat oleh banyak orang bahwa Yahya Waloni itu sedang dendam, sedang sakit hati. Nah, jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, menurut saya tidak perlu ditanggapi. Ya, kita sudah tahu apa yang disangkakannya buat orang Kristen itu, apa yang diucapkannya itu ya tidak benar, tidak benar. Kan kita yang tahu sebagai orang Kristen, kita yang tahu benar apa tidak. Jadi kita perlu menyadari itu semua, kita perlu bijaksana, kita jangan terpancing emosi. Ya, coba aja ada ceramahnya ini, saya tampilkan sedikit videonya. Ada ceramahnya, dia bilang Yesus itu tidak dibaptis, Yesus itu tidak dibaptis. Ya, jadi kita sudah tahu apakah Yesus benar-benar tidak dibaptis atau dibaptis. Kan kita yang tahu bahwa Yesus itu dibaptis. Coba perhatikan video ini. Waliyadi. Saya kalau mau debat dengan, sebelum berdebat saya akan tanya, antum sudah sunat atau belum? Itu dan saya mau tanya dulu. Kenapa Bapak tanya begitu? Ya karena Tuhanmu di dalam Bible-mu sendiri disunat. Bukan dibaptis, tapi di... Nah, kita kan sudah tahu kan, kalau apa yang dikatakan oleh Yahya Waloni itu ya nggak benar. Ya, anak-anak juga tahu, bahkan ada orang yang non-Kristen tahu bahwa Yesus itu dibaptis, ya kan? Tapi Yahya Waloni menyatakan Yesus ya tidak dibaptis, itu pun dengan penuh keyakinan, seakan penuh kepercayaan dia seakan dia tahu, padahal tidak, ya, tidak. Jadi ngapain ditanggapi seperti itu coba? Nggak perlulah ditanggapi, biarkan saja dia mau ngomong apa. Karena dia semakin dibilangi, semakin diingatkan, ya dia semakin ganas. Malah dia dalam pengakuannya justru sahabat-sahabatnya yang dulu malah menjadi musuhnya sekarang, menjadi lawannya sekarang, kan begitu. Padahal kita justru mengasihi sesama kita walaupun beda agama, ya beda agama, tidak saling kenal pun dari sebelumnya, kita bisa jadi saling kenal dan saling mengasihi. Tapi ini beda, terbalik. Orang yang akrab dengan dia dulu jadi dibencinya, jadi seperti musuhnya. Makanya ada pendeta yang mau melawan saya, innalillahi
Saya tantang satu Indonesia, pendeta di Indonesia ini. Satu Indonesia saya tantang. Dari umat Islam cuma saya sendiri. Jadi menurut saya, saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak perlulah kita menanggapi. Biarkan saja dia mau bilang apa, mau cerita apa, terserah. Ya terserah. Dalam Alkitab kan juga kita sudah banyak baca ya, bahwa akan ada orang-orang seperti itu. Ya bahkan sampai Yesus saja dibunuh kan begitu. Ya, jadi kita harus maklumi, kita harus mengerti dan kita harus bijaksana dalam hal ini. Jangan sampai oleh karena ocehan-ocehan Yahya Waloni kita menjadi sakit hati juga, kita menjadi berdosa juga ya. Kita jadi kehabisan waktu dengan sia-sia hanya untuk melayani Yahya Waloni. Saya rasa biarkan aja dia mau bicara apa terserah. Yang penting kita terus membangun iman kita. Kita terus membangun iman jemaat. Kita terus mempersiapkan makanan-makanan rohani buat jemaat-jemaat ya. Jadi biarlah kita mulai melupakan Yahya Waloni. Biarkan aja dia bicara apa di situ. Nanti pasti dia akan capek sendiri ya. Karena kalau kita terus menanggapi, kita terus tanggapi, dia akan semakin ganas. Dia akan semakin ganas. Nggak akan ada baiknya. Nggak akan ada baiknya. Ya, orang seperti itu udah sulit berubah. Ya, dia tidak mau kalah, dia tidak mau menerima nasihat, dia tidak mau menerima ketika diingatkan. Yang ada malah dia akan terus mencari dan mencari alasan supaya dia merasa benar. Jadi nggak perlu kita tanggapi, biarkan saja, nanti dia akan capek sendiri. Jadi terima kasih saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita terus berdoa supaya melalui perkataan-perkataan Yahya Waloni yang terus ya mencemooh orang Kristen, mencemooh kitab suci yang kita sebut Injil, biarkanlah Tuhan yang mencemahnya, biarkanlah Tuhan yang berperkara dengan dia. Jadi saudara tetap teguh ya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sambil kita menanti kedatangannya menjemput kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.